Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indri Nur Aisyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai makna simbol kimia dan sifat bahan kimia dengan model PBL. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium kimia untuk menganalisis kasus terkait simbol kimia yang terdapat pada bahan kimia yaitu asetik anhidrid. Bahan kimia merupakan bahan yang memerlukan perlakuan khusus dan penanganan yang tepat. Penggunaan label pada bahan kimia itu adalah sangat penting karena simbol-simbol yang berada di laboratorium itu berguna agar setiap individu yang berada di laboratorium kimia dapat berhati-hati dalam menggunakan bahan kimia. Tahukah kamu, piktogram yang kita gunakan saat ini berbeda dengan piktogram yang dahulu loh. Dahulu yang dikenal dengan piktogram Eropa berupa simbol-simbol segi 4 berjumlah 10 dan sudah tidak digunakan sejak tanggal 1 Juni 2015 karena dirubah berdasarkan GHS atau Globally Harmonized System. Untuk jenis piktogram yang baru berupa segi belah ketupat 9 buah simbol, di mana 9 piktogram ini yang utama mengacu pada bahan kimia yang biasanya digunakan di laboratorium. Berkat makna universalnya, maka dikenali dan digunakan di seluruh dunia. Kasus kali ini kita diberikan kasus sebuah simbol bahan kimia di mana kita harus menganalisisnya berdasarkan piktogram yang baru dan sistem identifikasi bahayanya pada asetik anhidrid. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu asetik anhidrid, di mana dengan formula molekulnya yaitu C4H6O3 atau yang biasa dikenal dengan anhidrida asetat atau asetil asetat. Berikut adalah pengidentifikasinya. Asetat muncul sebagai cairan bening tak berwarna dengan bau cuka yang kuat, di mana bersifat korosif terhadap logam dan jaringan, dan juga digunakan untuk membuat serat, plastik, obat-obatan, pewarna, dan bahan peledak. Asetit anhidrid juga dimanfaatkan untuk karboksilat asetik yang diturunkan dari asam asetat dan memiliki peran sebagai metabolit dan reagen. Anhidrida asetat merupakan cairan yang mengiritasi dan mudah terbakar. Berikut adalah simbol berbahaya dari anhidrida asetat. Yang pertama ada flammable atau mudah terbakar, yang kedua ada korosif atau korosi, yang ketiga ada iritan atau bersifat iritasi. Berikut adalah pernyataan bahaya dan pencegahan untuk anhidrida asetat. Untuk asetik anhidrid kita menggunakan sistem NFPA. Nah, di mana sistem ini mengidentifikasikan bahaya yang digunakan pada label. Nah, NFPA menetapkan jenis label yang melekat pada suatu bahan sehingga dapat mudah mengidentifikasi risiko yang dapat ditimbulkan dalam berbagai bahaya tersebut. NFPA merupakan penyusunan simbol dibuat dalam bentuk belah ketupat yang terdiri dari 4 bagian. Adalah simbol asetik anhidrid yang akan kita analisis.
Simbol yang angka 3 yang berwarna biru merupakan simbol kesehatan. Nah, sedikit pemaparan dapat mengakibatkan luka sementara atau residual sedang yang serius. Simbol yang menunjukkan angka 2 yang artinya yang berwarna merah itu artinya mudah terbakar. Nah, simbol ini harus dipanaskan secara sedang atau dipaparkan ke suhu yang lebih tinggi sebelum pembakaran bisa terjadi. Nah, titik nyalanya adalah 38 derajat Celcius atau 100 Fahrenheit dan 93 derajat Celcius atau 200 Fahrenheit. Simbol yang berangka 2 dan berwarna kuning menunjukkan reaktivitas, di mana mengalami perubahan kimia yang besar pada tekanan dan suhu tinggi. Nah, bereaksi keras dengan air atau dapat membentuk campuran eksplosif dengan air, misalnya fosfor, kalium, dan sodium. Simbol yang berwarna putih atau cor artinya adalah bahan ini korosif. APD yang diperlukan untuk bahan kimia ini asetik anhidrit. Jas lab, sarung tangan, kacamata, sepatu, dan masker. Jadi, kita tidak perlu takut dengan bahan kimia, asalkan kita paham dengan bahan kimia tersebut dan kita tahu aturan serta fokus dalam bekerja. Ini adalah hasil pemaparan kami. Terima kasih.